بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para satid, sesepuh bin sepuh, wabil khusus takmir Masjid Al-Ikhlas, dan segenap para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula kalih panjenengan sedaya dipun paringi nikmat sing kuwadah sehingga sakniki kula kalih panjenengan saged pinanggih malih bisa ketemu lagi di saat-saat yang menentukan. Ini napa kok kula sanjang teng panjenengan niki saat-saat yang menentukan, karena ini masuk di bulan napa niki? Niki tasih bulan Syawal nggih. Niki tasih bulan Syawal, memasuki hampir, kalau tidak salah kurang 2 hari lagi selesai. Ini tentu sih barangkali di antara para jamaah masih ada yang punya utang sunnahnya Syawal kurang 2 hari, monggo dikebut binjing kalih Sabtu. Nek telu nggih, pun wallah bisawab. Alhamdulillah, kenapa saya katakan bulan Syawal itu bulan penentuan? Karena Syawal itu namanya adalah bulan peningkatan. Terus kalau kalian panjenengan sedaya, ketika kita sudah dikasih Allah SWT syariat berupa puasa, maka di situ ada ayat yang 183 itu di Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Prosesnya adalah diwajibkan berpuasa, tujuannya untuk bertakwa. Jadi antara proses kali tujuan ini kita sinkron. Kalau kemudian kita sudah menjalankan prosesnya kok tujuannya tidak tercapai, ini istilah di dalam bahasa fisikanya namanya itu anomali. Apa anomali itu? Penyimpangan dari hukum alam. Semestinya kalau kalian panjenengan setuju ini punya peningkatan. Makanya tidak salah kalau dinamakan bulan Syawal karena bulan peningkatan. Pripun cara ngukur? Gampil. Bandingkan semangat dan kualitas ibadah kita di bulan Syawal dengan bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Kalau lebih baik berarti peningkatan. Loh, nah kalau dibandingkan kali Ramadan pripun? Oh jelas tidak bisa. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa meniru 100% ibadah di bulan Ramadan. Napa mulai jenengan ngadepno tarawih dhewe di bulan Syawal dan seterusnya, saya yakin mungkin pasti digerebek. Iki ajaran apa meneh niki? Tidak mungkin. Tetapi yang penting bagi kula kalih panjenengan sedaya adalah mewarisi semangat. Jadi bukan fokus pada kuantitas tapi pada kualitas. Monggo kita lanjutkan yang kemarin kita sudah terbiasa, katakanlah sholat jamaahnya tepat waktu, monggo dilanjutkan. Yang sudah terbiasa witir, ya diusahakan kalau bisa minimal 1 rakaat setiap malam kalau bisa. Ini tidak bisa setiap malam, pun paling tidak 1 pekan 1 kali. Dicobalah. Ini dalam rangka untuk membedakan kita di bulan Sya'ban sebelumnya. Syukur-syukur bisa lebih. Tidak hanya witir 1 rakaat, mungkin bisa 3 rakaat, ditambah dengan qiyamul lail 2 rakaat sampai 8 rakaat. Nah itu akan lebih baik. Mungkin kalau kalian panjenengan sedaya niki termasuk orang-orang yang diberikan label oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal
alamin. Nuwun sewu saderengipun kula lanjutaken, berhubung ini tadi saya katakan juga masih di bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apunten kula mboten saged maringi SMS WA satu persatu. Tahun niki luar biasa nggih. HP saya itu agak bermasalah. Terus ngantos sakniki niku memberikan ucapan selamat secara aktif itu baru sekitar 28 orang. Napa Mas dereng wonten nggih. Terus menjawab itu juga baru sekitar belum lebih dari 15 orang. Yang saya telepon baru 4 orang. Soalnya napa nek dibuka niku rada lemot. Nggih pun lah. Akhirnya saya cicil satu hari 1 orang, 2 orang. Soalnya kadang-kala kalau sudah dibales biasanya mesti ngajak ngobrol kanan kiri nek mboten ditangkepi mungkin terusnya kok cuek. Yes, nanti aja mudah-mudahan dipertemukan lagi. Dan minta maaf itu kan tidak hanya di bulan Syawal, meskipun setelah Syawal nanti tetap kita maafan karena tidak ada perintah khusus hanya bulan Syawal. Perintahnya hanya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, niku ingkang nomor sepindah kalau mau saya mengajak dumateng panjenengan sedaya mewarisi semangat Ramadan. Yang kedua saya mengucapkan taqabbalallahu minkum, dan yang ketiga iki sadurunge kula mulai kula nyuwun pangapunten sangat. Pada saat di Ramadan tanggal pinten niku? 19 nggih. Jadi hari kedua Ramadan saya betul-betul niku supe. Padahal malam sebelumnya itu sudah kontak-kontakan kali sinten kali Abahri, kali setunggal Mas Joko. Ini insyaallah benjing. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya sedang diuji Allah di awal-awal Ramadan itu. Ujian ini ku remeh. Kalau badhe ngomong paling jenengan guyu paling. Napa niku? Saya sedang diuji sikil kula niki rangen. Remeh nggih, rangen. Ya Allah, sekedar kutu air. Niku tapi dimulai sudah semenjak sekitar 10 hari atau 2 pekan sebelum Ramadan. Biasanya niku kalau barakan gitu sembuh-sembuh sendiri. Diawali dari yang kanan masih bisa berjalan. Nonton-nonton yang kanan sembuh, loh ganti yang kiri. Yang kiri ini sudah agak sedikit membengkak. Tapi saya masih bisa ke masjid 5 waktu, alhamdulillah. Tapi sudah agak bengkak, jadinya melakukan pincang gitu. Terus setelah yang kiri itu sembuh, ganti yang kanan lagi agak bengkak, agak lebih besar lagi. Jadi kok kayak gini, kok ganti yang ini ya napa. Terus tapi saya masih bisa ke masjid. Sandali kalau seret, tetap jalan. Padahal itu sudah dikasih semprotan yang namanya ekoenzim. Biasanya itu kempes, ini kok tidak kempes. Tasik dari kapok sampai akhirnya itu masuk Ramadan, yang kanan ini sembuh, ganti yang kiri tambah lebih besar. Ya Allah Gusti, ya napa sedih. Akhirnya saya terpaksa tidak sholat tarawih di masjid itu 3 malam. Jadi sholat tarawih di rumah dengan keluarga, saya ngimamnya 3 kali selonjoran. Nah pada saat itu, kalau pas nemen-nemen nih, jadi pas nemen-nemen nih, pas itu kan kalau tidak salah hujan deras gitu. Kalau digim-gim Rio, terus saya nonton di telepon, loh kok nonton telepon? Jadi nggak supaya tahu, oh mungkin saat ini nak Kamis, masya Allah, ngapunten gitu. Tapi kayaknya ada hikmahnya waktu itu. Seandainya saya naik itu kayaknya saya kesulitan, saya takutnya kalau jatuh. Karena kaki saya betul-betul nyeret nih. Ini kan masih nganyari ya, masjid ngerayen. Jadi mungkin ada hikmahnya. Nggih, napa pun. Pokoknya saat ini kalau siap jenengan hukum, pengen push up nggih monggo, pengen jam up nggih monggo nggih. Kalau nyembah ngapunten sing sak kata-kata karena tidak ada unsur kesengajaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kajian terakhir kita di bulan Januari. Di bulan Januari, di bulan Sya'ban itu kita membahas terakhir itu tentang masalah waktu-waktu sholat ya. Waktu sholat kemudian itu sudah jelentreh sampai sholat apa itu waktunya sholat zuhur, kapan itu waktunya sholat asar, kapan waktunya sholat maghrib, isya dan sholat subuh. Nah terus niku insya Allah kita sudah mendapatkan banyak pandangan apa yang menjadikan kalau kalian panjenengan sedaya ini ragu-ragu lagi. Tidak perlu ragu bahwa apa yang sudah diijtihadkan oleh para ulama melalui hisabnya. Sekali lagi melalui hisabnya bahwa waktu-waktu itu jam-jam yang sudah titik waktu sholat itu insya Allah sudah terkalibrasi. Jadi saat ini zaman teknologi, kayaknya kalau kita harus mengamati matahari dari waktu ke waktu, rasa-rasanya kok kayak ya ini sudah usang. Ya.
Ini yang masalah jam saja kita sudah berlandaskan dengan perhitungan yang lebih rigid. Nah, bagaimana kalau perpindahannya itu bulan? Wah, ini tambah lebih, insya Allah lebih mudah lagi. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya ijtihad-ijtihad para ulama itu bisa menyatukan kaum muslimin, ya, bukan kemudian memecah belah. Andaikan sekarang masih berbeda, tidak apa-apa. Tetap harus diedukasi. Insya Allah suatu saat nanti pasti beliau akan memahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, terakhir saya menyampaikan tentang kita diperintahkan hujan. Betul nih. Soal tadi kata hujan. Kita diperintahkan untuk sholat itu menghindari panas terik. Jadi menunggu setelah dingin. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hadis yang ke-133 yang menikah tentang sunnahnya kita atau diperintahkannya memperpanjang bacaan di waktu sholat subuh. Ya, ini ya. Tapi ini kangge imam, ya, kangge imam, tidak untuk makmum. Soalnya apa? Saya khawatir kalau nanti yang memperpanjang bacaan itu makmum, giliran imam yang pun rukuk, makmum minta sedereng rukuk lah, ini salah besar ini. Jadi ini terutama untuk imam. Ya makmumnya pripun nggih? Makmumnya sami'na wa ata'na ngikut mawon kalih imam. Imamnya rukuk nggih rukuk, imamnya i'tidal nggih i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan satu hadis nggih menika tentang perintah untuk memperpanjang bacaan di waktu sholat subuh. Hadis ini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan dari Rafi' ibnu Khad, ya. Dari Rafi' ibnu Khadij, ya. Wa an Rafi' ibni Khadij, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu, ya. Masuklah kalian di waktu subuh, bisubhi, ya, asbihu bisubhi, panjangkan ya bacaan salatnya di waktu subuh itu. Fa innahu, maka saat temeni di dalam memperpanjang bacaan salat subuh itu a'zamu, berpahala, li ujurikum, yang paling besar bagi kalian. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 imam, wasahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, disahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, hadis ini hadis yang sahih. Tetese nek kula kalih panjenengan sedaya barangkali derek salat subuh tenggene masjid manten ngoten kok imam iku rada dawa. Nggih sing rada sabar sithik. Rada sabar sithik. Yang jelas ini panjangnya bagaimana? Ya tetap harus memperhatikan juga bagaimana aspek para jamaah. Kalau kemudian jamaahnya ini banyak yang sudah bungkuk-bungkuk, ya imamnya juga tetap harus lebih bijaksana. Ya. Kemudian kalau misalkan lagi ada di masjid itu dilihat ternyata jamaahnya ini banyak yang safar, barangkali butuh cepet-cepet, maka kalau banyak step berusaha untuk ya secara bijak, boleh memperpanjang tapi tidak terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek. Yang jelas membedakan di antara sholat-sholat yang lainnya. Masya Allah, syukran kasiran. Dia sama beri kemauan. Nggih, atus nuwun. Sampun atus nuwun. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala, kita kembali ke pembahasan. Dados hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khudayj. Panjenengan nanti pirang sinten Rafi' bin Khudayj itu? Rafi' bin Khudayj itu sahabat Nabi. Beliau ini dari kaum Ansor. Dari kaum Ansor, ya dari suku Aus beliau ini. Beliau dikenal
oleh para sahabat itu termasuk pejuang muda. Sampai suatu ketika ini ya, sebenarnya beliau ini punya keahlian, apa? Pemanah yang hebat. Jadi sini saat ini wonten olahraga panahan itu ya mungkin meniru ini ya. Bagaimana sahabat Rafiq bin Khudaij. Dan beliau juga seorang perawi hadis di bidang ilmu. Dan diriwayatkan Rafiq ini berpartisipasi di dalam banyak peperangan, meskipun Nabi pernah melarang beliau ini di perang Badar. Kenapa? Waktu itu usianya masih terlalu muda. Tapi setelah perang Badar itu kemudian Nabi membolehkan sahabat Rafiq bin Khudaij ini mengikuti perang Uhud. Dan ini yang sekilas nih, kangge panjenengan barangkali mengenal siapa Rafiq bin Khudaij ini, sahabat Rasulullah SAW. Nah, beliau ini juga meriwayatkan banyak hadis. Kalau yang terkenal itu di bidang pertanian, termasuk di bidang pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Ini Rafiq bin Khudaij. Dan terpercaya beliau termasuk orang-orang yang dikenal sahabat itu orang-orang berilmu, ilmunya kathah, tapi kemudian beliau juga seorang ahli perang, penjahit, sampai akhirnya beliau ini dianugerahi apa? Menjadi penasihat salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Subhanallah, gitu. Sahabat Utsman itu yang sudah dijamin masuk surga, tapi masih punya penasihat ya. Berarti penasihatnya itu subhanallah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu sekilas tentang Rafiq bin Khudaij. Jadi hadis ini tidak perlu kita pertentangkan, hadisnya adalah sahih. Apa intibar yang bisa kita ambil dari sini? Intibarnya yang pertama adalah kalau kalian panjenengan sedaya disunnahkan memperpanjang bacaan ya di dalam salat subuh. Ya, kenapa demikian? Ada hikmahnya. Barangkali wonten sing kerinan-kerinan gitu. Ternyata pas mulai sholat cepet-cepet saya tetap ya masih bisa kober, masih kumanan jamaah kita. Ya, jadi jangan sampai kalau sholat subuh itu ya wonten mawon tidak perlu saya ceritakan ya. Jadi sholat subuh itu gue susu, masya Allah gak karu-karuan ya. Wis rong rakaat, mari ngono kesusu pisan. Ini nampaknya bagaimana? Sakit harus diperpanjang. Kemudian bagaimana kita melakukannya di awal waktu? Dan disebutkan bahwa kita tidak keluar kecuali matahari itu sudah menguning, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis ya, sampai matahari menguning di waktu subuh. Jadi sesaat sebelum apa itu namanya itu isyraq. Ya, jadi sebelum waktu diharamkan itu masih masuk waktu subuh. Kan ada tuh waktu nanti akhir sholat subuh kan ada. Jadi sebelum jatuh waktu itu maka kita masih dibolehkan sholat subuh. Nanti ada hadis setelah ini. Nah, apa yang dilakukan Nabi ketika memperpanjang bacaan itu? Ternyata Kanjeng Nabi itu membaca 60 ayat. 60 ayat ya. Bahkan itu kalau ingin mempercepat. Tapi pengen memperpanjang beliau sampai 100 ayat. Ini apa namanya? Dikisahkan di dalam sirahnya itu, dan macamnya mboten diwasal terus gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi secara tartil, murattal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, ayatan-ayatan kemudian secara murattal. Jelas betul diwasal terus wabut yang betul jelas, tidak begitu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana panjangnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian apa yang dimaksud masuk di waktu subuh dengan sholat itu? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya ini beliau menyampaikan agar hadis ini sesuai dengan permulaannya waktu sholat subuh. Nah, sholat subuh ini ada di dalam ayat itu kan disebutkan setelah terbitnya fajar, pada saat sudah bisa membedakan khaytul abyad ya, membedakan antara yang putih, benang yang putih dengan yang hitam. Nah, jadi fajar itu sebenarnya ada dua macam. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, kita yang mana? Kita yang fajar shadiq. Nah, jadi setelah fajar itu baru kemudian kita bisa memulai sholat subuh. Nah, meskipun itu juga masih gelap. Jadi di akhir malam, memang betul subuh itu dikatakan itu di akhir malam,
karena waktu masih gelap. Ya, yang kelihatan hanya sekedar itu, tetapi kita belum bisa melihat banyak hal. Nek panjenengan badhe mengkonfirmasi saged minggah teng gunung ketika di sana tidak ada listrik, tidak bawa sentolok, nah itu nanti kita bisa baru mengkonfirmasi. Oh seperti ini sudah waktu sholat subuh. Nanti di sana kita dengar sayup-sayup ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Kemudian terkait memperpanjang bacaan ini ternyata jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, di antaranya 3 imam madhab, kecuali nanti ada yang kecuali Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu beliau memberikan pendapat mengakhirkan, tapi kalau 3 imam yang lain itu mendahulukan, mempercepat. Dalil mereka apa? Dalilnya adalah ya secara zahir di atas itu beliau mengatakan bahwa salah satu dari dua kejadian terakhir yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau itu mengakhirkan. Beliau dasarnya itu. Tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan karena menyambung dengan hadis yang selanjutnya. Saya lanjutkan sekarang tentang bagaimana seseorang itu dianggap sholatnya sah. Sholatnya sah karena rakaatnya masih di dalam waktu. Ini hadis ini menerangkan sholat subuh dan sholat asar. Ini kata yang dimaksud dalam hadis itu sholat subuh dan sholat asar. Ini termasuk hadis-hadis ini yang memberikan penjelasan lebih dalam terkait perintah Allah kepada kita di dalam menjaga sholat, terutama sholat subuh dan sholat asar. Hafizu alas sholawati was sholatil wusta. Nah, jadi perintah untuk menjaga sholat, ya, terutama juga sholat termasuk sholat asar. Nah, bagaimana ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan? Ini hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, ini an Abi Hurairah radhiallahu anhu, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, man utawane sapane wong adaraka, yang mendapatkan 1 rakaat minus, ya, yang mendapatkan minas subuhi di waktu subuh rakaatan 1 rakaat qabla sebelum antatlu asyamsu. Jadi barang siapa yang mendapatkan, kan sholat subuh itu 2 rakaat. Misalkan dia ini sholatnya sudah terakhir-akhir, kemudian yang satu ini masih nyantol di waktu subuh, ternyata yang satu ini sudah jatuh pada waktu yang sebenarnya tidak boleh sholat subuh. Nah, jadi saya dapat 1 rakaat. Jadi man adraka minas subhi rakaatan qabla an tatlu asyamsu. Barang siapa yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, faqad adraka subha, maka dia telah mendapatkan waktu sholat subuh itu. Jadi sholat subuhnya sah, meskipun hanya 1 rakaat pada saat waktu yang masih dibolehkan. Kemudian yang 1 rakaat itu gandol istilahnya, sudah masuk waktunya terbit. Nah, kan waktunya terbit itu waktu yang diharamkan untuk sholat, maka itu masih boleh, masih sah. Tapi nek kangge jamaah al-ikhlas, pinten-pinten pertanyaannya ngeten, nyapa kok akhir kira-kira kerinan gitu. Nah, tapi tetap sah. Insyaallah nek mriki mboten iki jamaah niki jam 3 pun sami bangun sedaya nggih. Nggih, mugi-mugi istiqomah saged qiyamul lail. Nah, kemudian lanjutnya wamanan utawi sapane wong adraka rakaatan minal asri, yang mendapatinya 1 rakaat kalau mau subuh, dan niki rakaatan minal asri 1 rakaat pada saat sholat asar. Jadi satunya ini di waktu yang dibolehkan, sing 3 ini sudah masuk waktu diharamkan. Karena nanti ada hadis setelah ini menerangkan waktu di mana kita tidak boleh sholat. Nah, ada. Qabla an taghruba syamsi, sebelum matahari itu terbenam, faqad adrakal asr, maka dia telah mendapatkan sholat asar itu. Jadi secara anu ngeten. Nek dilogikakan,
seperti orang itu lomba lari. Orang lomba lari itu kan ada finishnya, ya? Maka semestinya logikanya itu orang masuk finish niku lah pun sedaya nggih sak blegeri. Tapi ternyata di dalam penilaian juri itu kalau dilihat ada kamera, maka siapa yang melewati terlebih dahulu garis finish. Ujung kakinya ini kok sudah memasuki garis finish yang pertama, maka dia termasuk sudah finish. Nah, yang belakang ini ngikut. Nah, logikanya kata nih kok. Sama ketika kita ini sholat subuh dan asar, kok kemudian kumanan sak rakaat, maka sholatnya tetap sah, dianggap tetap sholat subuh dan dianggap sholat asar. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, pun hadisnya terpercaya. Wali muslimin, dan kemudian ya, lafaz yang ada di dalam Imam Muslim ini an Aisyah, hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, nahwuhu, ya, hadis yang semisalnya, dia mengatakan sajadatan, bahwasanya satu sujud itu badala, sebagai ganti, sebagai badal dari rakaatin, satu rakaat. Lalu kemudian summa qala, kanjeng Nabi bersabda begini, wasajadatu innama hiyar rakaatu, yang dimaksud dengan sujud itu adalah satu rakaat. Maksudnya itu ya bukan kok sujudnya dok, tapi kumanan satu rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, jadi yang dimaksud dengan as-sajdah kalau itu ya satu sujud dan satu rukuk. Karena satu rakaat itu kata-katanya dari rakaat itu dari raka'a yarka'u, rukuk. Makanya ketika perintah Allah SWT wasjudu warka'u mar raki'ain, ya. Dan rukuk dan sujudnya warka'u wasjudu mar raki'ain, dan rukuklah dan sujudnya bersama orang-orang yang rukuk. Ini yang dimaksud dengan sujud itu adalah satu rakaatnya itu ya berarti ikut dengan rukuknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus hadis ini jelas menunjukkan panjangnya waktu sholat subuh itu sampai terbit matahari, sampai itu masih dibolehkan sampai akhir waktu subuh. Kalau waktu asar itu sampai menjelang terbenamnya matahari. Kemudian kalau sampun ada di dalam hadis ini secara eksplisit bahwa satu rakaat dalam sholat subuh maupun sholat asar itu, kalau subuh sebelum terbit, kalau asar berarti ya, sebelum terbenam, maka ini dianggap sudah melakukan sholat, tapi bukan qadha, ya, tapi bukan qadha. Nah, ini kita kemudian juga ada satu hadis yang menerangkan bahwa kita tidak boleh mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning. Ini karena waktu darurat, ya, waktu darurat, karena sholat dilarang pada waktu itu. Ya, milane nek wonten istilah saat ini niku tiang sholat betul sholat asar, tapi sholat sarib, asar campur maghrib. Ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, dari Uqbah bin Amir. Ya, ada 3 waktu, ya, di mana Nabi melarang kita. Nanti kita akan bahas di hadis yang selanjutnya. Kemudian kalau kan dipun sebataken ya satu sujud mendapatkan satu rakaat. Yang dimaksud itu adalah ya rakaatnya rukuk dan sujud saja, melainkan ya sempurna itu semuanya, bukan hanya sujudnya saja. Dados nek kula kali panjenengan sedaya ini masih ngunangi rukuk, itu berarti masih dihitung satu rakaat. Karena asal katanya dari raka'a yarka'u rakaatan. Kemudian ada pendapat yang masyhur termasuk bahwa waktu sholat itu ada yang mengatakan bisa didapatkan hanya dengan takbiratul ihram. Tapi di riwayat yang lain tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat. Itu sih maksudnya Allahu Akbar. Pas begitu sudah takbiratul ihram, tiba-tiba matahari terbenam atau matahari terbit. Nah,
Tapi yang lebih kuat adalah mendapatkan 1 rakaat sebagaimana hadis di atas tadi. Nah, kenapa? Ya karena apa namanya? Kalau di sini ada salah seorang ulama yang kontemporer, ini Syekh Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaikh, kemudian juga termasuk Syekh Abdurrahim As-Sa'di yang pengarang tafsir As-Sa'di. Hadis yang selanjutnya, lah niki sing kula sanjangi kalih panjenengan kula wau tentang nanti ada muatan larangan tentang melakukan di waktu-waktu yang dilarang itu. Napa mawon niku? Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kira 1840 nggih, bisa ibu nggih. 1840. 41. Oh nggih. Ya nanti kalau nggak selesai ya kita lanjutkan seperti biasa nanti. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan bahwasanya sami'tu, saya mendengar. Jadi beliau mendengar bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Apa itu yang beliau sabdakan adalah la sholata, tidak ada sholat ba'da subhi, setelah subuh, okay. Kemudian hatta tatlu asyamsu, hingga matahari itu terbit. Nah, jadi tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian dilanjutkan wala sholata, dan tidak ada sholat ba'dal asri, setelah sholat asar, hatta taghibas syamsu, sampai matahari itu terbenam. Nah, ini tenggelam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Di dalam lafaz imam yang lain, walafdhu muslimin, dalam imam muslim itu melafatkan la sholata ba'da sholatil fajri. Kalau tadi itu la sholata ba'da subhi, tapi kalau riwayat dari imam muslim mengatakan la sholata ba'da sholatil fajri. Hanya berbeda lafal saja. Jadi artinya adalah tidak ada sholat lagi setelah sholat fajar. Jadi miliknya siapa ini? Miliknya Imam Muslim, lafaz dari Imam Muslim, dari Uqbah bin Amir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, walahu an Uqbah bin Amir, ada satu hadis yang dari Uqbah bin Amir. Salasu sa'atin, ada 3 waktu. Nah, ini. Salasu sa'atin, ada 3 waktu. Yang mana apa itu 3 waktu itu? Karena Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW itu yanhana, melarang kita. Ada 3 waktu yang Nabi SAW itu melarang kepada kita. Melarang apa itu? An-nusalliya fihinna, yaitu melarang kita untuk melakukan sholat pada saat 3 waktu itu. Jadi Nabi itu menyampaikan ada 3 waktu yang kita dilarang lampai sholat. Apakah hanya itu? Ternyata tidak. Bukan hanya yanhana an nusalliya fihin, tetapi ternyata ada lanjutannya. Apa itu lanjutannya? Adalah wa annaqbura fihinna. Wa annaqbura fihinna mautanan, nggih menika apa artinya? Menguburkan jenazah. Sampun bisa? Ya. Oh, lebih cepat 3 menit. Oh, ngeten nggih. Biasanya adanya mengikuti ini atau diundur 3 menit? Tapi katanya ini kalau di jam saya, jam internasional masih 6.37. Sedangkan jadwalnya 6.41. Terus ini kecepatan ya?
Sekedap lagi, kira-kira satu lagi. Iki nek maghrib hati-hati, bagi sing dereng wayah buka pun gleder-gleder. Pun, saya lanjutkan. Jadi Nabi SAW itu memberikan pelajaran di matan Qur'an kala panjenengan sedaya napa niki yanhana, melarang kita ya, di dalam salah saatin 3 waktu. Napa niku an nusalliya fihinna, yaitu melaksanakan sholat, dan wa an naqbura fihinna mautan, menguburkan jenazah. Kemudian apa selanjutnya? Hina tatlu'u syamsi, yaitu ketika matahari terbit. Hina tatlu'u syamsi bazi'atan hatta tartafi', yaitu pada saat matahari itu ya, kalau dikatakan di sini adalah terbit sampai dengan matahari itu naik. Terus terbit sampai naik itu kita tidak ada sholat ya. Setelah sholat fajar itu sampai matahari itu naik. Kemudian selain itu juga dikatakan di sini bahwasanya wahina tadayyafa syamsu lil ghurub. Jadi teng mriki disampaikan bukan hanya pada saat sampai matahari naik, tetapi juga ternyata pada saat ketika ada orang berdiri nampak bayangannya sampai matahari tergelincir. Nah, niki tetesipun kula kalih panjenengan sedaya niki waktu-waktu yang anggang-anggang itu tidak diperkenankan untuk sholat. Nah, kapan sholatnya itu? Makanya ketika setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sampai menunggu terbit. Tetapi pada saat terbit itu kita juga belum diperbolehkan untuk sholat, menunggu sampai matahari. Nanti ini hadisnya dari kula terusaken nggih. Ini kayaknya sudah 40 nih. Ini sudah masuk? Nggih. Napa adzan dunya napa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya baik, setelah selesai azan tenang kalau niku pun azan. Dereng azan niku bingung. Ya sebaiknya memang kita dahulukan azan, meskipun nanti ada hal-hal yang bisa kita selesaikan sebentar. 3 waktu yang kita dilarang untuk sholat dan menguburkan mayat, yang juga saya ulang kembali. Yang pertama adalah hina tatlu'u syamsu bazi'atan hatta tartafi'a, nggih menika pada saat matahari terbit sampai matahari itu naik. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, wahina yaqumu qaimun, ya, ketika ada orang yang berdiri adh-dhahirati, ya, berdiri di waktu zuhur itu ya, hatta tazulas syamsu. Jadi ketika ada orang berdiri nampak bayangannya sampai matahari itu tergelincir. Cara terjemahan bebas ngoten. Itu yang nomor 2. Jadi meskipun yang pertama itu mulai dari terbit sampai naik, kemudian yang kedua itu adalah ketika ada orang itu tampak bayangannya sampai tergelincir, maksudnya tidak panas mentang-mentang. Dan yang ketiga itu adalah wahina tadayyafa syamsu lil ghurub, yaitu pada saat matahari mendekati tenggelam. Jadi 3 waktu ini kita dilarang untuk sholat dan menguburkan mayat. Yang pertama itu matahari terbit sampai matahari itu naik. Kemudian yang kedua itu pada saat zuhur mentang-mentang pas matahari di tengah-tengah sampai kemudian ada bayangan condong. Ya, jadi setelah sholat zuhur itu baru boleh. Kalau pas mentang-mentang itu kan sholat zuhur itu kan setelah ada condong ke barat. Jadi setelah sholat zuhur kemudian baru sholat jenazah itu boleh.
Tapi kalau saat ini ku nek sakit jangan. Kan kemarin juga ada hadis yang saya sampaikan juga pertemuan Januari atau Desember bahwa kita diperintahkan untuk menunggu sholat itu waktunya sampai dingin, ya. Masih ingat ya? Tidak panas mentang-mentang karena panasnya itu hembusan dari neraka jahanam. Masih ingat ya? Nah, ini juga diperintahkan begitu. Masya Allah, niki kalau kita mendalami hadis niki luar biasa Islam niki. Islam itu memudahkan, tidak mempersulit, ya. Sangat menjaga hifdzun nafs, menjaga kepada jiwa-jiwa manusia. Bahkan sampai pada masalah ibadah pun nek saged iku aja sampai kelaran. Niki Masya Allah ya. Ini bukti bahwa syariat Islam itu sifatnya rahmatan lil alamin. Nah, kemudian di dalam hadis ini disebutkan wal hukmu tsani 'inda Syafi'i, hukum hadis kedua menurut Imam Syafi'i yang mana min hadis Abi Hurairah, dari Abi Hurairah niki bisanatin dhaifin, sanatnya dhaif, ya. Kemudian wazada ditambahkan illa yaumal jum'ati, kecuali di hari Jumat. Wa kadza li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwu. Jadi di sini disampaikan bahwasanya kecuali di hari Jumat, demikian pula hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan juga Abu Qatadah. Bapak Ibu yang dirahmati dening Allah SWT, jadi jelas bahwa hadis niki memberikan tuntunan kepada kita. Pertama adalah menafikan sahnya sholat setelah sholat subuh. Kenapa nih? Karena termasuk waktu yang dilarang. Nah, kalau mengkodok sholat bagaimana? Mengkodok sholat. Sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya kodok sholat itu setahu saya tidak pernah ada diriwayatkan. Yang ada itu adalah kodoknya puasa. Kalau puasa bisa diganti. Kalau sholat tidak ada gantinya. Maka dari itu ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama, berarti tidak perlu jangan sampai kita ini meninggalkan sholat, tetapi harus dilakukan secara terus menerus, tidak boleh sampai bolong. Kalau sampai bolong beripun, nah itu berarti termasuk dalam al-kabair, dosa besar. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah taubatan nasuha. Ya. Soalnya mengqadha itu boleh, tapi tidak dengan sengaja. Misalkan ada orang yang lupa, kemudian ada orang yang tertidur, nah itu baru boleh mengqadha. Tapi kalau sengaja tidak sholat kemudian mengqadha, itu tidak ada perintah, tidak ada tuntunannya. Nabi juga tidak pernah mencontohkan. Andai saja nuwun sewu, andai saja Nabi itu membolehkan sholat qadha, maka pasti para sahabat, ya, atau orang-orang yang sebelumnya hidupnya itu dari zaman kekafiran, kemudian beliau itu hijrah menjadi muslim, tentu dia akan diperintahkan untuk sholat-sholat sebelumnya itu. Sampai biyen semenjak balik sampai mlebu Islam ini pirang tahun. Misalnya sahabat Sofyan, sahabat lainnya, oh kurang 11 tahun, ya wis berarti awakmu karek ngapingno wae 2 rakaat, pingno 365 dina, pingno 10 tahun. Berarti sholat subuh 3650 kali, kira-kira begitu ya. Dan itu Nabi tidak pernah menyampaikan. Makanya dari situ tidak ada mengqadha sholat kecuali dia tertidur atau ya lupa. Tapi juga ada syarat yang lain. Apa syaratnya itu? Ketika sudah Islam. Nah, saat dari Islam berarti tidak perlu. Karena dengan syahadat itu sudah menghapus kekafiran, secara otomatis baru berlaku rukun Islam yang selanjutnya. Sebagaimana arkanul Islam yang pertama adalah syahadat, kedua sholat. Nah, jadi kalau sudah Islam, sudah bersyahadat, ya sudah, berarti tinggal sholatnya saja dijaga. Nah, niki. Alhamdulillah. Niki pertanyaan ingkang sae. Bagaimana kalau sholat tahiyatul masjid?
ada rangkaiannya nanti setelah ya. Nek mboten itu hadis setelah ini bah. Ya. Insyaallah niki. Meskipun ada termasuk di dalam hadis ini juga insyaallah ya. Jadi pengecualian nanti, tapi ini berbeda pendapat. Niki keranten sampeyan dalil komat kalau terusaken diri mboten ora sekedap nggih. Bismillah mugi-mugi manfaat. Dadosipun yang pertama menafikan sahnya sholat setelah subuh. Benten nggih menafikan dengan dilarang itu. Jadi kalau dilarang itu ya memang kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau menafikan itu derajatnya lebih tinggi. Terus benar-benar mutlak tidak ada sholat. Kemudian termasuk juga menafikan sholat setelah sholat asar, ya, karena itu termasuk waktu yang dilarang. La sholata ba'da sholatil fajri, ini sudah menghilangkan keraguan, karena terdapat riwayat dalam sebuah hadis ya, yang kalau mau tidak ada lagi sholat setelah sholat subuh. Nah niki lebih kuat daripada larangan. Menafikan itu ya yang betul dianggap ya. Kalau dilarang itu kan bisa jadi sesuatu itu ada tapi kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau menafikan itu sudah tidak dianggap lagi. Nah kemudian, nggih pun nggih, atas niki wau 3 waktu sudah saya bahas. Yang pertama pada saat matahari terbit, nggih, sampai naik seperti anak panah, setinggi anak panah. Kemudian yang kedua matahari sampai puncak, sampai tergelincir, dan ketiga adalah tenggelam. Nah, waktu-waktu yang dilarang sholat niki. Niki kalau diringkas di sini dikembangkan menjadi 5. Min sholatis subhi ya, dari sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, matahari terbit sampai naik setinggi anak panah. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, barangkali panjenengan i'tikaf, kemudian mau sholat isyraq. Sholat isyraq itu tidak pada saat suruk kemudian kita sholat, tidak. Tapi kita tunggu dulu. Kenapa? Karena pada saat matahari berada di antara 2 tanduk setan, sehingga kita tunggu sampai sekitar 10 menit baru kita sholat isyraq. Nah, kemudian yang ketiga matahari berada di tengah sampai condong, sampai menguning, dan kemudian sampai tenggelam sempurna. Nah ini kalau mau pertanyaan pun saking Baris ya. Ada khilafiyah di antara para ulama tentang masalah mengharamkan sholat sunnah mutlak dan tidak sah melaksanakan di waktu-waktu yang disebutkan kalau mau. Napa niku selisihnya di mana tentang masalah boleh atau tidak. Ini termasuk sholat tahiyatul masjid, sholat rakaat sholat rakaat 2 rakaat sunnah wudhu ya, syukur wudhu, termasuk juga sholat gerhana. Nah ini termasuk sholat gerhana. 3 imam mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, beliau berpendapat tidak memperbolehkan ya, secara mutlak. Apakah itu sholat sunnah yang ada sebab atau tidak ada sebab? Sholat sunnah yang ada sebab itu ya termasuk tahiyatul masjid. Itu kan sholat sunnah yang ada sebabnya, karena kita masuk masjid. Dan tidak ada sholat tahiyatul bait ya, masuk rumah tidak ada. Sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat syukur wudhu karena salah selesai wudhu, dan termasuk sholat gerhana karena ada peristiwa gerhana. 3 imam mazhab yang tidak membolehkan sinten? Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i, nah niki, Imam Syafi'i itu membolehkan melakukan sholat sunnah yang ada sebabnya. Ini dasaripun apa? Riwayatnya kuat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Al-Imam ya, Ibnu Taimiyah ya. Munculnya jejak dari mana sebenarnya perbedaan niki? Karena ada apa nggih? Kalau dalam bahasa kita itu kontradiksi dari hadis-hadis itu. Wonten sekelompok ulama yang berpendapat bahwa hadis yang diwaos teng kula nggih melarang 3 waktu itu menunjukkan larangan mutlak, tidak boleh sudah sholat waktu-waktu itu. Tapi ulama-ulama yang lain berpendapat itu hanya umum, secara umum, tidak berlaku pada sholat ibadah yang punya sebab. Nah, ini maka ya bagaimana? Sementara Muhammad bin Ibrahim Ashraf berkata dalam menyatakan keumuman, ini yang berikut disampaikan sudah ditafsis ya, sudah dikhususkan. Tetapi
Di dalam perbedaan pendapat ini, pripun apakah larangan sholat itu dimulai sejak keluarnya fajar atau setelah sholat fajar? Ulama berpendapat, pendapat pertama dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal kalau mau, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain, tidak ada sholat fajar kecuali 2 sujud 2 rakaat. Ini Imam Syafi'i kalau sholat tahiyatul masjid masih membolehkan. Misalkan panjenengan habis keluar kemudian masuk lagi atau habis wudhu batal kemudian sholat, nah ini masih dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi yang sedikit ini bermanfaat bagi kelalan panjenengan sedaya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang apa kita tidak diperbolehkan untuk melarang seseorang itu tawaf. Insyaallah mangke kita bertemu di di bulan selanjutnya. Akhirul kalam, kalau ada kebaikan kebenaran dari Allah, tapi menek wonten klepatipun niku saking kula piyambak. Ranten kula niki tiyang sing bodho, mboten gadah ilmu napa-napa, namung mun forbet mawon. Bahkan mungkin analisis saya juga bisa salah, omongan kula nggih saged lempat, saged napa kecekluk. Karena niku sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim minal aidin al faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.